Sebelum berangkat dinas luar kota, tiba-tiba suamiku menghampiriku berkata, jika rem mobilku ada yang tidak beres dan takut, bisa membahayakan perjalananku. Setelah suami memeriksa mobilku, dan aku berangkat, di tengah jalan, aku merasa ada yang aneh. Jadi, aku turun dan mengecek ban mobilku. Saat itu aku kaget, karena menemukan sebuah alat pelacak di dalam ban mobil. Karena curiga, diam-diam aku membawa alat itu ke kantor polisi untuk diperiksa. 2 jam kemudian, pihak polisi dengan suara bergetar, panik meneleponku. Dan apa yang mereka katakan dan mereka tunjukkan membuatku syok. Nafasku seakan terhenti. Aku tak menyangka. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja Tumonmen yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya muncul di ufuk timur, tetapi kesibukan sudah mewarnai rumah sederhana, namun asri, milik pasangan muda itu. Zita sudah bangun sejak pukul pagi. Sebagai seorang wanita karir yang mandiri, ia terbiasa mempersiapkan segala sesuatunya dengan rapi. Apalagi hari ini, ia memiliki jadwal penting untuk dinas keluar kota. Zita merapikan pakaian dinasnya di depan cermin, memastikan jilbab yang dikenakannya sudah terpasang dengan sempurna. Ia menata pantulan dirinya, mencoba menyemangati diri sendiri untuk perjalanan panjang yang akan ditempuhnya sendirian dengan mobil pribadi. Di dapur, Fahrul, suaminya tampak duduk dengan gelisah di meja makan. Secangkir kopi hitam yang sudah dingin tergeletak di hadapannya tak tersentuh. Fahrul menggetikan jari telunjuknya ke permukaan meja kayu dengan irama yang tidak beraturan. Matanya menatap kosong ke arah dinding, namun pikirannya tampak berkelana jauh. Zita yang baru keluar dari kamar tidur langsung menyadari tingkah aneh suaminya itu. Biasanya Fahrul adalah orang yang paling bersemangat, menyapanya di pagi hari dengan senyuman hangat. Tetapi kali ini, wajah pria itu tampak tegang dan pucat, seolah memendam beban yang sangat berat. Zita menghampiri suaminya dan menyentuh pundaknya dengan lembut. Fahrul tersentak kaget, seakan baru saja dibangunkan dari mimpi buruk. Zita bertanya dengan nada khawatir, apakah suaminya sakit karena wajahnya terlihat berkeringat, meski udara pagi itu cukup dingin. Fahrul menggeleng cepat, berusaha memasang senyum yang dipaksakan di bibirnya. Ia berdalih bahwa ia hanya kurang tidur karena semalam bermimpi buruk tentang perjalanan Zita. Ia berkata bahwa dalam mimpinya, ia melihat mobil Zita mengalami kecelakaan hebat di jalan tol. Suaranya terdengar meyakinkan, penuh dengan nada kekhawatiran seorang suami yang sangat mencintai istrinya. Hati Zita tersentuh mendengar penuturan itu. Ia merasa beruntung memiliki suami seperti Fahrul yang begitu peduli padanya. Zita berusaha menenangkan Fahrul, mengatakan bahwa itu hanyalah bunga tidur dan ia akan menyetir dengan sangat hati-hati. Namun, Fahrul bersikeras. Ia bangkit dari kursi dengan gerakan tiba-tiba dan mengatakan bahwa perasaannya tidak enak. Ia ingin memastikan sendiri kondisi mobil Zita sebelum istrinya itu berangkat. Fahrul meminta kunci mobil dengan nada mendesak, mengatakan bahwa ia hanya ingin mengecek tekanan ban dan kondisi rem sebentar saja, demi ketenangan hatinya. Tanpa curiga sedikit pun, Zita menyerahkan kunci mobilnya. Ia membiarkan Fahrul keluar menuju garasi, sementara ia kembali ke dalam rumah untuk memeriksa ulang berkas-berkas kantor yang harus dibawa. Dari jendela ruang tamu, Zita sesekali melirik ke arah garasi. Ia melihat Fahrul membuka pintu mobil, masuk ke dalamnya sebentar, lalu keluar lagi dan berjongkok di dekat ban belakang. Fahrul tampak sibuk melakukan sesuatu di kolong mobil. Zita tersenyum tipis, merasa terharu dengan dedikasi suaminya. Ia berpikir betapa beruntungnya ia memiliki pendamping hidup yang begitu protektif. Sekitar 15 menit kemudian, Fahrul kembali masuk ke dalam rumah. Tangannya sedikit kotor oleh debu dan noda hitam oli. Napasnya terdengar agak memburu, seperti orang yang baru saja lari maraton. Zita segera mengambil tisu basah dan memberikannya pada Fahrul untuk membersihkan tangan. Fahrul menerima tisu itu dengan tangan gemetar. Ia menatap mata Zita lekat-lekat, lalu berkata dengan suara serak bahwa firasatnya ternyata benar. Ia mengkelai menemukan baut rem yang sedikit longgar di bagian belakang.
Sesuatu yang menurutnya bisa sangat fatal jika dibiarkan dalam perjalanan jauh dengan kecepatan tinggi. Fahrul menjelaskan dengan detail teknis yang membingungkan bagi Zita tentang bagaimana rem itu bisa blong jika ia tidak mengencangkannya tadi. Ia berkata bahwa sekarang mobil itu sudah aman karena ia sudah memperbaikinya. Zita yang memang buta soal mesin hanya mengganggu percaya. Ia mengucapkan terima kasih berulang kali sambil memeluk suaminya. Ia tidak menyadari bahwa keringat dingin yang mengalir di pelipis Fahrul bukanlah keringat Laselah sehabis bekerja, melainkan keringat dingin ketakutan dan ketegangan akibat perbuatan jahat yang baru saja dilakukannya. Waktu keberangkatan pun tiba. Zita memasukkan koper kecilnya ke bagasi mobil. Sebelum masuk ke kursi kemudi, ia menyempatkan diri untuk menelepon ibunya. Ibu Fitri. Zita memiliki kebiasaan untuk selalu meminta doa restu pada ibunya setiap kali hendak bepergian jauh. Melalui sambungan telepon, suara lembut Ibu Fitri terdengar menenangkan. Ibu Fitri berpesan agar Zita tidak mengebut dan selalu berdoa di sepanjang jalan. Percakapan singkat itu memberikan kekuatan batin tersendiri bagi Zita. Ia menutup telepon dengan perasaan damai, siap menghadapi perjalanan dinas yang melelahkan. Fahrul berdiri di ambang pintu garasi, mengamati setiap gerakan Zita. Saat Zita menyalakan mesin mobil, suara dru halus terdengar normal. Fahrul mendekat ke jendela mobil yang terbuka setengah. Ia mencium kening Zita cukup lama, seolah itu adalah ciuman perpisahan. Ia berpesan sekali lagi agar Zita hati-hati. Namun, ada yang aneh dalam tatapan mata Fahrul. Jika Zita lebih peka saat itu, ia akan melihat bahwa tidak ada kehangatan cinta di sana, melainkan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Seperti seorang predator yang sedang melepas mangsanya masuk ke dalam perangkap. Zita melambaikan tangan dan mulai memundurkan mobilnya keluar dari pekarangan rumah. Ia melihat Fahrul masih berdiri mematung di tempatnya. Tidak melambaikan tangan balik, hanya menatap tajam ke arah mobil yang mulai menjauh. Zita menghela napas panjang, mencoba membuang perasaan ganjil yang tiba-tiba menyusup ke hatinya. Ia meyakinkan dirinya bahwa sikap Fahrul yang kaku itu hanyalah bentuk kekhawatiran berlebihan. Mobil pun melaju, membelah jalanan perumahan yang masih lengang, meninggalkan rumah yang selama ini ia anggap sebagai surga. Tanpa menyadari bahwa orang yang paling ia percayai baru saja merancang skenario kematian untuknya. Jalanan pagi itu cukup bersahabat. Lalu lintas belum terlalu padat, sehingga Zita bisa memacu kendaraannya dengan kecepatan sedang. Pikirannya mulai beralih pada presentasi yang harus ia bawakan nanti siang di luar kota. Ia mencoba fokus menyalakan radio untuk memecah kesunyian. Namun, bayangan wajah tegang Fahrul tadi pagi terus saja muncul di benaknya. Kenapa tangan suaminya begitu dingin saat bersalaman tadi? Kenapa matanya tampak begitu liar dan tidak fokus? Pertanyaan-pertanyaan itu berdengung pelan di kepala Zita, bersaing dengan suara penyiar radio yang sedang membacakan ramalan cuaca. Zita mencoba menepis semua pikiran negatif itu. Ia merasa bersalah karena sudah meragukan ketulusan suaminya. Fahrul sudah bekerja keras mengecek mobilnya, bahkan sampai kotor terkena oli demi keselamatannya. Zita bertekad untuk membelikan aleh-aleh kesukaan Fahrul nanti sepulangnya dari dinas sebagai tanda terima kasih. Ia membayangkan senyum Fahrul saat menerima hadiah darinya. Sebuah bayangan yang ironis, mengingat apa yang sebenarnya direncanakan oleh sang suami. Mobil terus melaju, membawa Zita semakin jauh dari rumah dan semakin dekat dengan bahaya yang bersembunyi di balik putaran roda kendaraannya. Langit mulai terang sepenuhnya. Cahaya matahari pagi menyinari jalan tol yang membentang panjang di hadapan Zita. Ia menambah kecepatan mobilnya, ingin segera sampai di tujuan, agar bisa beristirahat sejenak sebelum rapat dimulai. Semuanya terasa normal. Setir terasa stabil, mesin terdengar halus, dan rem berfungsi baik saat ia harus melambat di gerbang tol. Keyakinan Zita kembali pulih. Benar kata Fahrul, mobil ini sudah aman. Ia merasa bodoh karena sempat merasa was-was. Ia pun menyandarkan punggungnya, lebih rileks ke jok mobil, menikmati pemandangan sawah dan perbukitan yang mulai terlihat di sisi kiri dan kanan jalan tol. Tidak menyadari
bahwa hitungan mundur menuju bencana sudah dimulai sejak mesin mobil dinyalakan. 1 jam perjalanan telah berlalu. Zita kini berada di ruas jalan tol antar kota yang cukup sepi. Kiri dan kanan jalan didominasi oleh perkebunan karet yang rimbun, menciptakan suasana yang agak sunyi meskipun di siang hari. Zita menjaga kecepatan mobilnya stabil di angka 80 km per jam. Awalnya, perjalanan terasa sangat nyaman. Musik pop mengalun pelan dari sistem audio mobil, menemani Zita yang sesekali ikut bersenandung kecil. Namun, kedamaian itu perlahan terusik oleh sebuah suara asing yang samar-samar tertangkap oleh telinganya. Awalnya Zita mengira itu hanya suara kerikil yang terlempar membentur badi mobil. Hal yang lumrah terjadi di jalan tol. Bunyi itu terdengar seperti ketukan halus. Tik, tik, tik. Namun, memiliki irama yang sangat konstan. Zita mencoba mengabaikannya, menaikkan volume radio sedikit untuk menutupi suara tersebut. Tetapi semakin lama ia berkendara, suara itu terasa semakin mengganggu, bukan karena volumenya yang bertambah keras, melainkan karena konsistensinya yang tidak wajar. Bunyi itu tidak terdengar seperti gangguan mesin biasa atau gesekan ban dengan aspal. Bunyi itu terlalu ritmis, seolah-olah ada sesuatu yang sedang bekerja secara mekanis di bagian bawah mobilnya. Rasa tidak nyaman mulai menjalar di dada Zita. Ia mematikan radio sepenuhnya agar bisa mendengar lebih jelas. Keheningan kabin mobil kini hanya diisi oleh suara deru angin, dengungan mesin, dan bunyi ketukan misterius itu. Tik-tik. Suaranya berasal dari arah belakang, mungkin di sekitar ban atau bagasi. Zita melirik spion tengah dan spion samping, memastikan tidak ada benda yang tersangkut atau menyeret di belakang mobilnya. Semuanya tampak normal secara visual. Tidak ada asap, tidak ada getaran aneh pada setir. Namun, firasatnya sebagai seorang wanita mulai mengirimkan sinyal bahaya yang kuat. Ingatan Zita kembali melayang pada kejadian pagi tadi. Wajah Fahrul yang pucat, keringat dingin di pelipisnya, dan kegugupannya yang tidak bisa disembunyikan. Zita teringat bagaimana Fahrul bersikeras ingin mengecek bagian bawah mobil, khususnya area ban belakang tempat dari mana suara aneh itu kini berasal. Fahrul bilang ia mengencangkan baut rem. Logika Zita mencoba berpikir positif. Mungkin Fahrul kurang kencang memasangnya sehingga menimbulkan bunyi. Atau mungkin ada alat perkakas yang tertinggal di sana. Tapi entah mengapa, hati kecilnya menolak penjelasan sederhana itu. Ada rasa takut yang merayap dingin di punggungnya. Sebuah ketakutan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Zita memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Meskipun Fahrul sudah menjamin mobil ini aman, suara itu terlalu mengganggu konsentrasinya. Di depan, ia melihat rambu petunjuk menuju rest area atau tempat istirahat. Namun, rest area itu masih 15 km lagi. Zita merasa tidak sabar. Ia melihat ada bahu jalan yang cukup lebar dan datar di depannya, terlindung oleh pembatas jalan yang kokoh. Ia menyalakan lampu sein kiri, mengurangi kecepatan secara perlahan, dan menepikan mobilnya ke bahu jalan tersebut. Begitu mobil berhenti sempurna, Zita tidak langsung turun. Ia duduk diam sejenak, mencengkeram setir dengan kedua tangannya yang mulai berkeringat. Jantungnya berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, hanya mengecek ban. Zita, jangan paranoid, bisiknya pada diri sendiri. Ia mengambil ponselnya, menyalakan fitur senter, lalu membuka pintu mobil. Angin kencang dari kendaraan lain yang melintas menyambar jilbabnya, membuatnya harus berhati-hati saat melangkah turun. Zita berjalan memutari mobil menuju bagian belakang. Ia berjongkok di dekat ban belakang sebelah kiri, tempat di mana Fahrul tadi pagi sibuk bekerja. Ia menyalakan senter ponselnya dan mengarahkannya ke sela-sela velg dan kolong mobil. Awalnya ia tidak melihat apa-apa selain debu jalanan dan komponen suspensi yang kotor. Namun, saat ia mengarahkan cahaya senter lebih dalam ke balik velg, matanya menangkap sesuatu yang ganjil. Ada sebuah benda kotak kecil berwarna hitam, seukuran kotak rokok yang menempel kuat pada bagian dalam kerangka dekat tangki bensin. Benda itu jelas bukan bagian asli dari mobil. Bentuknya terlalu bersih dan asing dibandingkan komponen sekitarnya yang berdebu. Zita mendekatkan wajahnya, menyipitkan mata
untuk melihat lebih jelas. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat ia melihat ada lampu indikator kecil berwarna merah di sisi kotak itu yang berkedip pelan. Bip, 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 bip. Kedipan lampu itu seirama dengan detak jantungnya yang kini memburu cepat. Itu bukan baut yang longgar. Itu bukan alat perkakas yang tertinggal. Itu adalah sebuah alat elektronik yang sengaja dipasang di sana. Tangan Zita gemetar hebat saat ia memberanikan diri menyentuh benda itu. Terasa dingin dan licin. Benda itu menempel dengan magnet yang sangat kuat. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Zita menarik benda itu sekuat tenaga. Clay, benda itu terlepas dari kerangka mobil. Kini kotak hitam misterius itu berada di telapak tangannya. Beratnya ringan, namun terasa begitu mematikan. Zita membalik kotak itu dan melihat ada rangkaian kabel tipis yang tadinya terhubung ke antarmuka kecil. Namun kini terputus saat ia menariknya. Dunia di sekitar Zita terasa berputar. Ribuan pertanyaan meledak di kepalanya. Apa ini? Kenapa ada alat pelacak atau semacamnya di mobilnya? Siapa yang memasangnya? Bayangan wajah Fahrul kembali muncul. Kali ini bukan dengan rasa sayang, melainkan dengan kengerian. Fahrullah orang terakhir yang menyentuh bagian ini. Fahrullah yang bersikeras mengecek kolong mobil pagi tadi. Fahrullah yang tampak gugup dan berkeringat dingin. Potongan-potongan puzzle itu mulai tersusun membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Suaminya sendiri yang memasang alat ini. Zita merasa mual. Kakinya lemas hingga ia terduduk di aspal bahu jalan. Ia ingin menangis, ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Rasa dikhianati itu jauh lebih menyakitkan daripada rasa takut. Namun, insting bertahannya segera mengambil alih. Ia tidak boleh diam di sini. Jika Fahrul memasang alat pelacak, berarti suaminya itu tahu di mana posisi Zita sekarang. Zita menatap ponsel di tangannya. Haruskah ia menelepon Fahrul dan meminta penjelasan? Tidak. Batinnya menjerit. Jika Fahrul berniat jahat, meneleponnya hanya akan memberitahu Fahrul bahwa rencananya ketahuan. Zita bangkit berdiri, membersihkan debu di roknya dengan kasar. Wajahnya yang tadi pucat, kini mengeras oleh tekad. Ia tidak akan pulang ke rumah. Ia tidak akan melanjutkan perjalanan dinas. Ia tidak akan menelepon Fahrul. Ia harus mencari perlindungan pada pihak yang netral dan berwenang. Zita teringat ada kantor polisi besar di kota kecamatan terdekat. Hanya berjarak sekitar 20 menit dari posisinya sekarang. Dengan tangan yang masih gemetar, namun mencengkeram erat kotak hitam itu, Zita kembali masuk ke dalam mobil. Ia meletakkan kotak itu di kursi penumpang sebelahnya, menatapnya dengan waspada, seolah benda itu bisa meledak sewaktu-waktu. Zita menyalakan mesin. Kali ini, ia mengemudi bukan sebagai seorang istri yang patuh, melainkan sebagai seorang wanita yang sedang berjuang mempertahankan nyawanya. Ia memutar balik kendaraannya di utar terdekat, mengabaikan rencana kerjanya, mengabaikan suaminya, dan memacu mobil menuju kantor polisi. Sepanjang perjalanan, air mata mulai menetes di pipinya. Bukan air mata kesedihan cengeng, tapi air mata kepedihan dari luka hati yang teramat dalam. Ia berdoa dalam hati. Semoga dugaannya salah. Meskipun akal sehatnya berteriak bahwa ia sedang berada dalam bahaya besar, sesampainya di halaman kantor polisi, Zita tidak memarkir mobilnya dengan rapi. Ia berhenti begitu saja di depan lobi utama, membuat petugas jaga kaget. Zita keluar dari mobil dengan langkah tergesa-gesa sambil mendekap kotak hitam itu. Petugas jaga yang melihat kepanikan di wajah wanita berhijab itu segera menghampiri. Dengan napas tersengal, Zita menyerahkan kotak itu dan berkata dengan suara bergetar, "Tolong saya, Pak. Suami saya memasang ini di mobil saya. Saya rasa ini bukan benda baik." Kalimat itu menjadi pembuka dari mimpi buruk panjang yang akan mengungkap siapa sebenarnya sosok Fahrul yang selama ini tidur di sebelahnya. Suasana di ruang tunggu kantor polisi siang itu terasa begitu asing dan mencekam bagi Zita. Cahaya lampu neon yang putih pucat memantul di lantai. Keramik yang dingin menciptakan atmosfer steril yang justru menambah kegelisahan di hatinya. Setelah menyerahkan kotak hitam misterius itu kepada petugas piket, Zita diminta untuk menunggu di sebuah ruangan khusus yang terpisah dari lobi utama. Ia duduk di sana sendirian,
meremas kedua tangannya yang sedingin es. Jam dinding yang tergantung di atas pintu berdetak dengan irama lambat yang menyiksa, seolah mengejek waktu yang merayap begitu pelan. Setiap detikan jarum jam itu memukul gendang telinganya, mengingatkannya pada bunyi tik-tik yang ia dengar di dalam mobil tadi. Zita mencoba memejamkan mata, berusaha mengusir bayangan wajah Fahrul yang terus menghantui pikirannya. Namun, rasa takut itu terlalu kuat mencengkeram. Awalnya, petugas yang menerima laporan Zita terlihat biasa saja, bahkan cenderung skeptis. Ia mungkin berpikir, ini hanyalah kasus pertengkaran rumah tangga biasa, di mana seorang suami posesif memasang alat pelacak GPS untuk memantau istrinya. Namun, sikap santai itu berubah drastis dalam hitungan menit. Zita melihat dari balik kaca jendela ruang tunggu. Petugas tadi kembali dengan wajah tegang setelah memeriksa kotak itu di ruang belakang. Ia terlihat berbisik serius kepada rekannya, lalu menelepon seseorang dengan nada mendesak. Tak lama kemudian, kesibukan yang tidak wajar mulai terjadi. Beberapa polisi berseragam lengkap berlarian melintasi lorong dan Zita sempat mendengar kata evakuasi dan gegana yang diucapkan dengan setengah berteriak. Jantung Zita serasa berhenti berdetak. Ia sadar benda yang ia bawa bukanlah mainan biasa. 2 jam berlalu dalam ketidakpastian yang menyiksa. Zita tidak diizinkan keluar dari ruangan itu. Bahkan untuk sekadar ke toilet pun, ia harus dikawal oleh seorang polisi wanita. Rasa haus dan lapar sudah hilang entah kemana, digantikan oleh rasa mual yang terus bergejolak di perutnya. Ponselnya ia matikan sesuai instruksi polisi agar tidak terlacak. Ia merasa terisolasi dari dunia luar, terperangkap dalam gelembung ketakutan yang semakin membesar. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Seorang petugas muda bernama Aldo masuk dengan wajah serius. Ia tidak membawa kabar baik, melainkan membawa sebuah telepon genggam khusus milik kepolisian. Aldo meletakkan telepon itu di meja di hadapan Zita dan berkata bahwa kepala polisi, Pak Rusdan, ingin berbicara langsung dengannya. Zita menatap telepon itu dengan ragu. Mengapa Pak Rusdan harus meneleponnya jika mereka berada di gedung yang sama? Aldo menjelaskan bahwa Pak Rusdan sedang berada di area sterilisasi bersama tim penjinak bom, memeriksa benda yang Zita bawa tadi. Mereka tidak bisa mengambil risiko membawa Zita ke sana. Dengan tangan gemetar hebat, Zita mengangkat gagang telepon dan mendekatkannya ke telinga. Hening sejenak. Hanya terdengar suara napas berat dari seberang sana. Ketika suara Pak Rusdan akhirnya terdengar. Suara itu tidak tegas dan berwibawa seperti yang Zita bayangkan dari seorang kepala polisi. Suara itu bergetar penuh dengan nada panik yang tertahan dan rasa tidak percaya. Pak Rusdan memulai pembicaraan dengan meminta Zita untuk tetap tenang. Namun kalimat berikutnya justru meruntuhkan seluruh pertahanan Zita. Pak Rusdan mengatakan bahwa Zita sangat beruntung. Atau mungkin Tuhan masih sangat menyayanginya karena Zita masih bernapas saat ini. Ia menjelaskan bahwa benda hitam kecil yang Zita temukan di balik vel mobilnya bukanlah sekadar alat pelacak GPS biasa. Benda itu adalah sebuah pemicu bom rakitan yang sangat canggih dan mematikan. Pak Rusdan menjelaskan dengan suara tercekat bahwa di dalam kotak itu terdapat bahan peledak pada jenis C4 dalam jumlah kecil, namun cukup untuk melubangi tangki bensin dan menciptakan ledakan berantai yang akan menghanguskan mobil dalam sekejap mata. Dunia Zita seketika gelap gulita, napasnya tercekat di tenggorokan. Ia merasa oksigen di ruangan itu tersedot habis. Bom, suaminya memasang bom. Pak Rusdan melanjutkan penjelasannya yang semakin membuat bulu kuduk berdiri. Alat itu dirancang dengan mekanisme pemicu ganda. Pertama, alat itu terhubung dengan sensor kecepatan dan getaran. Jika mobil Zita melaju di jalan tol dengan kecepatan stabil di atas 80 km per jam selama lebih dari 10 menit, pemicu akan aktif secara otomatis. Kedua, alat itu juga memiliki pemicu jarak jauh yang bisa diaktifkan melalui sinyal seluler jika pemicu otomatis gagal bekerja. Artinya, Fahrul telah merancang skenario kematian yang nyaris sempurna. Fahrul ingin Zita mati, terbakar di jalan tol, dan polisi akan mengiranya sebagai kecelakaan lalu lintas biasa akibat remblong atau korsleting mesin. Air mata Zita
menetes tanpa suara. Deras membasahi pipi dan jilbabnya. Tubuhnya menggigil hebat, seolah sedang berada di tengah badai salju. Ia membayangkan dirinya mengemudi tadi pagi. Jika saja ia tidak peka terhadap bunyi aneh itu. Jika saja ia tidak memutuskan untuk berhenti dan memeriksa ban. Jika saja ia terus memacu mobilnya di jalan tol seperti rencana awal. Saat ini, ia pasti sudah menjadi onggokan daging hangus di dalam kerangka mobil yang membara. Fahrul, pria yang memeluknya tadi pagi. Pria yang pura-pura mengecek rem demi keselamatannya, ternyata sedang mengirimnya menuju liang lahat. Senyum Fahrul, kecupan di kening, dan pesan hati-hatinya. Semuanya adalah sandiwara iblis yang paling keji. Pak Rusdan di ujung telepon terdengar berusaha menenangkan Zita. Meskipun suaranya sendiri masih terdengar syok, ia mengatakan bahwa tim Gegana sedang berusaha menjinakkan alat tersebut. Namun, sirkuitnya sangat rumit dan sensitif. Satu gerakan salah bisa memicu ledakan. Itulah sebabnya suara Pak Rusdan bergetar. Ia sadar betapa dekatnya Zita dengan maut. Ia berkata bahwa Zita baru saja membawa bom aktif bergelenjelan di kota. Bahkan membawanya masuk ke kantor polisi. Tindakan Zita yang nekat mencabut alat itu sebenarnya sangat berisiko. Karena guncangan keras saat pencabutan bisa saja memicu ledakan. Fakta bahwa alat itu tidak meledak saat dicabut adalah sebuah keajaiban yang tidak bisa dijelaskan dengan logika teknis. Zita tidak sanggup berkata apa-apa lagi. Lidahnya keluh. Rasa sakit di hatinya jauh melampaui rasa takut akan bom itu sendiri. Pengkhianatan Fahrul terasa seperti belati yang diputar perlahan di dalam dadanya. Ia merasa bodoh, naif, dan tidak berdaya. Selama ini ia tidur di samping seorang pembunuh berdarah dingin. Semua kenangan manis pernikahan mereka selama 5 tahun hancur lebur dalam sekejap, digantikan oleh realita mengerikan bahwa suaminya menginginkan kematiannya. Zita menjatuhkan gagang telepon ke meja. Tidak kuat lagi mendengar rincian teknis tentang bagaimana suaminya berencana membunuhnya. Ia memeluk tubuhnya sendiri, menangis tergugu di ruangan sunyi itu, meratapi nasibnya yang berubah drastis hanya dalam hitungan jam dari seorang istri yang bahagia menjadi target pembunuhan. Aldo, petugas muda yang tadi mengantar telepon, menatap Zita dengan pandangan iba. Ia tidak berani mendekat, membiarkan wanita itu menumpahkan kesedihannya. Namun waktu tidak berpihak pada mereka. Di ruang sterilisasi, Pak Rusdan tahu bahwa mereka harus segera bertindak. Fahrul pasti sedang memantau pergerakan Zita melalui aplikasi pelacak yang terhubung dengan alat tersebut. Jika Fahrul melihat titik lokasi Zita berhenti terlalu lama di kantor polisi, ia akan curiga dan mungkin melarikan diri atau menghilangkan barang bukti lain. Pak Rusdan harus segera menyusun rencana. Sebuah rencana gila yang membutuhkan kekuatan mental Zita untuk bangkit dari keterpurukannya dan melawan balik. Zita harus berhenti menangis karena air matanya tidak akan menyelamatkan nyawanya, tetapi keberaniannya yang akan menentukan segalanya. Setelah tangisnya mereda, Zita duduk dengan tatapan kosong menatap dinding putih di hadapannya. Pintu ruangan kembali terbuka, dan kali ini Pak Rusdan masuk secara langsung, didampingi oleh Aldo. Pak Rusdan tampak lelah. Kemeja seragamnya sedikit kusut, namun matanya memancarkan ketegasan seorang pemimpin yang siap berperang. Ia duduk di kursi seberang Zita, menatap wanita malang itu dengan sorot mata kebapakan. Tidak ada lagi suara bergetar seperti di telepon tadi. Kini yang ada hanyalah fokus tajam untuk menangkap pelaku. Pak Rusdan meletakkan sebuah peta digital di atas meja, menampilkan titik merah yang berkedip-kedip di lokasi kantor polisi. Pak Rusdan menjelaskan situasi genting yang sedang mereka hadapi. Titik merah di peta itu adalah sinyal yang dipancarkan oleh alat pelacak di bom tersebut. Fahrul, dimanapun ia berada sekarang, pasti sedang melihat titik yang sama di ponsel atau komputernya. Saat ini, Fahrul mungkin sedang bertanya-tanya mengapa istrinya berhenti di kantor polisi. Jika Fahrul sadar rencananya gagal, ia bisa saja kabur ke luar negeri atau memusnahkan bakti-bakti lain di rumah yang bisa menjeratnya. Polisi membutuhkan waktu untuk mengumpulkan bukti kuat, dan cara terbaik untuk membeli waktu adalah dengan membuat Fahrul percaya bahwa rencananya berjalan mulus. Mereka
harus menipu si penipu. Rencana yang disusun Pak Rusdan terdengar seperti adegan dalam film aksi. Namun ini adalah satu-satunya jalan keluar. Tim teknis kepolisian akan memindahkan alat pemicu bom itu ke dalam sebuah kotak khusus kedap guncangan, lalu membawanya menggunakan drone atau mobil penyamaran khusus ke arah jalan tol, meniru rute perjalanan Dinasita. Mereka akan membawa alat itu ke sebuah area bekas tambang batu, kapur yang sepi dan jauh dari pemukiman yang secara geografis berada di jalur lintasan Zita. Di sana, tim Gegana akan meledakkan bom tersebut secara terkontrol. Bagi Fahrul yang memantau dari jauh, ia akan melihat titik GPS bergerak normal di jalan tol. Lalu tiba-tiba sinyalnya hilang bersamaan dengan berita kecelakaan yang akan direkayasa oleh polisi. Zita mendengarkan rencana itu dengan saksama. Awalnya ia ragu. Apakah ia sanggup ikut serta dalam sandiwara ini? Namun, rasa sakit hati yang membakar dadanya perlahan berubah menjadi bahan bakar keberanian. Ia tidak mau menjadi korban yang pasrah. Ia ingin melihat wajah asli Fahrul saat topengnya terbuka. Dengan anggukan pelan namun tegas, Zita menyetujui rencana Pak Rusdan. Ia menyerahkan sepenuhnya kendali operasi ini kepada polisi. Pak Rusdan segera memberi kode kepada Aldo untuk memulai eksekusi. Tim teknis bergerak cepat memindahkan paket maut itu keluar dari gedung dengan prosedur keamanan tingkat tinggi. Zita dibawa ke ruang pemantauan siber di sana. Terdapat layar besar yang menampilkan pergerakan titik merah itu secara real time. Zita melihat titik itu mulai bergerak meninggalkan kantor polisi, melaju menyusuri jalan arteri, dan masuk ke gerbang tol. Tim polisi yang membawa alat itu mengemudikan kendaraan dengan kecepatan yang persis seperti gaya mengemudi Zita, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, menjaga ilusi agar tetap sempurna. Jantung Zita berdegup kencang. Seiring dengan pergerakan titik itu, ia merasa seolah-olah jiwanya sedang melayang di atas peta digital itu, menyaksikan simulasi kematiannya sendiri. Sementara itu, unit lain dari kepolisian mulai menyebarkan informasi palsu ke jaringan radio komunikasi dan media lokal tentang adanya kecelakaan tunggal di KM ke-50, lokasi yang ditargetkan sebagai tempat peledakan. Semuanya diatur dengan sangat rapi dan detail. Mobil pemadam kebakaran dan ambulans yang sudah dikoordinasikan bergerak menuju lokasi tambang batu kapur untuk menambah kesan dramatis. Jika ada saksi mata, atau jika Fahrul memutuskan untuk mengecek lokasi kejadian, Zita hanya bisa duduk diam, meremas jemarinya berdoa agar sandiwara ini berhasil menipu suaminya yang licik. 1 jam kemudian, titik merah di layar monitor telah mencapai area tambang yang diset sebagai lokasi kejadian. Di layar, Zita melihat kecepatan kendaraan pembawa bom itu meningkat, meniru skenario mobil yang melaju kencang sebelum kecelakaan. Dan tiba-tiba titik merah itu berhenti bergerak dan berkedip cepat sebelum akhirnya padam total dari layar. Di lokasi tambang, tim Gegana baru saja meledakkan bom rakitan Fahrul. Suara ledakan tidak terdengar sampai ke kantor polisi, tetapi keheningan di ruang pemantauan terasa begitu memekakkan telinga. Sinyal hilang bagi dunia luar dan bagi Fahrul. Zita baru saja mengalami kecelakaan fatal. Tepat beberapa detik setelah sinyal di layar mati, ponsel Zita yang sudah dinyalakan kembali, namun dalam mode senyap bergetar di atas meja. Layar ponsel itu menyala, menampilkan notifikasi pesan masuk. Nama pengirimnya membuat darah Zita mendidih. Suamiku. Semua mata di ruangan itu tertuju pada ponsel Zita. Pak Rusdan memberi isyarat agar Zita membaca pesan itu tanpa membalasnya. Dengan tangan gemetar karena amarah yang memuncak, Zita mengambil ponselnya dan membaca pesan singkat dari Fahrul. Isi pesan itu begitu sederhana, namun begitu kejam. Sayang, sudah sampai mana? Kok perasaanku tidak enak ya? Kabari Mas kalau sudah sampai. Mas khawatir sekali. Zita membaca pesan itu berulang kali. Jika ia tidak tahu kebenarannya, ia mungkin akan tersenyum membaca perhatian suaminya. Tapi sekarang ia tahu makna di balik kata-kata itu. Fahrul tidak sedang bertanya kabar. Fahrul sedang memastikan apakah Zita masih hidup atau sudah mati. Pesan itu dikirim tepat saat sinyal GPS hilang, yang berarti Fahrul memang memantau detik-detik kematian istrinya sambil berpura-pura menjadi suami yang cemas. Senyum palsu Fahrul
terbayang jelas di benak Zita. Senyum kemenangan seorang pembunuh. Zita meletakkan ponselnya kembali dengan kasar. Air matanya sudah kering. Tidak ada lagi kesedihan di wajahnya. Yang ada hanyalah tatapan dingin penuh dendam. Ia menatap Pak Rusdan dan berkata dengan suara yang jauh lebih stabil dan menakutkan daripada sebelumnya. Dia sudah memakan umpannya. Pak, dia pikir saya sudah mati. Pak Rusdan mengangguk, mengakui ketangguhan mental wanita di hadapannya. Ini adalah titik balik bagi Zita. Ia bukan lagi istri yang lemah. Ia adalah seorang wanita yang baru saja bangkit dari kuburnya sendiri untuk menuntut keadilan. Permainan baru saja dimulai. Fahrul mungkin berpikir, ia telah memenangkan segalanya, menyingkirkan satu-satunya penghalang menuju harta dan kebebasan. Namun, ia tidak sadar bahwa ia baru saja membangunkan sisi lain dari Zita yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Zita bersumpah dalam hati, ia akan mengikuti permainan Fahrul. Ia akan membiarkan suaminya itu terbang tinggi dalam euforia kemenangannya, sebelum akhirnya ia sendiri yang akan memotong sayapnya dan menjatuhkannya ke dalam jurang kehancuran yang paling dalam. Rencana pembalasan dendam kini tersusun rapi di benak Zita, didukung penuh oleh kekuatan hukum yang ada di belakangnya. Matahari sudah lama tenggelam, digantikan oleh langit malam yang pekat tanpa bintang, seolah alam turut berduka atas tragedi palsu yang baru saja disiarkan ke seluruh penjuru kota. Zita masih berada di ruangan khusus di markas kepolisian, sebuah tempat persembunyian sementara yang disiapkan oleh Pak Rusdan demi keamanannya. Tubuhnya terasa lelah luar biasa, namun matanya tetap terjaga, menolak untuk terpejam meski sedetik. Adrenalin dan rasa sakit hati bercampur menjadi satu, menciptakan bahan bakar yang membuatnya tetap waspada. Di ruangan itu, ia tidak sendirian. Pak Rusdan dan Aldo sibuk bolak-balik membawa berkas laporan, sementara tim forensik digital bekerja dalam diam di sudut ruangan, mencoba meretas dan mengumpulkan jejak digital dari kehidupan Fahrul dan Zita yang selama ini terlihat normal di permukaan. Penyelidikan bergerak dengan kecepatan yang menakjubkan berkat bukti fisik berupa bom rakitan yang kini diamankan sebagai barang bukti utama. Dengan dasar ancaman terorisme dan percobaan pembunuhan berencana, pihak kepolisian memiliki wewenang penuh untuk melakukan penggeledahan digital dan fisik secara mendalam, tanpa perlu menunggu surat perintah yang berbelit-belit. Sasaran utama mereka bukan hanya menangkap Fahrul, tetapi memahami mengapa seorang suami tega merancang kematian istrinya dengan cara yang begitu sadis dan terstruktur. Motif adalah kunci untuk memastikan Fahrul membusuk di penjara seumur hidupnya. Dan Pak Rusdan bertekad menemukan kunci tersebut malam ini, juga sekitar pukul 9 malam. Pak Rusdan masuk kembali ke ruangan Zita dengan wajah yang lebih serius dari sebelumnya. Di tangannya, ia memegang sebuah map tebal berwarna merah, warna yang melambangkan urgensi dan bahaya. Ia menarik kursi dan duduk tepat di hadapan Zita, menatap wanita itu dengan sorot mata iba, namun tegas. Pak Rusdan meletakkan map itu di atas meja dan menghela napas panjang sebelum mulai berbicara. Ia mengatakan bahwa timnya baru saja membobol brankas rahasia di kantor pribadi Fahrul dan juga memulihkan data-data terhapus dari laptop pribadinya. Apa yang mereka temukan di sana bukanlah bukti perselingkuhan biasa atau hutang piutang sepele, melainkan sebuah rencana jahat yang berakar pada keserakahan manusia yang paling dasar. Pak Rusdan membuka map tersebut dan mengeluarkan sebuah dokumen tua yang terlihat sangat resmi lengkap dengan segel notaris dan materai. Zita mengernyitkan dahi, tidak mengenali dokumen itu. Pak Rusdan mulai menjelaskan dengan hati-hati agar Zita tidak syok. Ia bertanya, apakah Zita mengetahui kabar tentang ayah kandungnya? Zita menggeleng pelan. Ayah kandungnya telah berpisah dengan ibunya, Ibu Fitri, sejak Zita masih balita. Sejak saat itu hubungan mereka terputus total. Zita tumbuh besar dengan anggapan bahwa ayahnya tidak peduli padanya atau mungkin sudah meninggal dunia bertahan-tahan yang lalu tanpa kabar berita. Nama ayahnya adalah sebuah memori buram yang tidak pernah ia bahas lagi demi menjaga perasaan ibunya. Namun, fakta yang diungkapkan Pak Rusdan bagaikan petir di siang bolong. Ayah kandung Zita
ternyata baru saja meninggal dunia 1 bulan yang lalu di luar pulau. Dan yang lebih mengejutkan, selama puluhan tahun menghilang, ayah Zita ternyata telah membangun sebuah kerajaan bisnis perkebunan kelapa sawit yang sangat sukses. Ia menjadi seorang konglomerat tanah yang memiliki aset di mana-mana. Dalam kesendiriannya di masa tua, ayah Zita rupanya tidak pernah melupakan putri tunggalnya. Sebelum meninggal, ia telah menyusun sebuah surat wasiat yang sangat jelas dan mengikat secara hukum. Seluruh harta kekayaannya, yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah, diwariskan sepenuhnya kepada satu satania, darah dagingnya, yaitu Zita. Zita ternganga, tak percaya. Ia yang selama ini bekerja keras sebagai karyawan biasa, tiba-tiba dinyatakan sebagai pewaris tunggal kekayaan yang fantastis. Namun kebingungan segera menyelimuti benaknya. Jika ayahnya mewariskan harta itu padanya sebulan yang lalu, mengapa ia tidak pernah dihubungi oleh pengacara atau notaris? Mengapa tidak ada satu surat pun yang sampai ke tangannya? Pertanyaan itu terjawab ketika Pak Rusdan menyodorkan lembar kedua dari tumpukan dokumen itu. Itu adalah surat pemberitahuan resmi dari firma hukum yang ditujukan ke alamat rumah Zita tertanggal 3 minggu yang lalu. Surat itu sudah dibuka, dan ada tanda tangan penerima di bukti resi pengiriman. Tanda tangan itu adalah tanda tangan Fahrul. Darah Zita mendidih seketika. Fahrul telah mencegat surat itu. Suaminya telah mengetahui tentang kematian ayah Zita dan warisan raksasa itu. Jauh sebelum Zita tahu, Fahrul menyembunyikan fakta kematian mertuanya sendiri dan menyembunyikan hak istrinya. Tapi, mengapa? Mengapa Fahrul tidak memberitahunya? Bukankah sebagai suami istri harta itu akan dinikmati bersama juga? Pak Rusdan kemudian menunjuk pada satu klausul khusus yang dilingkari dengan spidol merah di dalam surat wasiat tersebut. Klausul itu berbunyi, harta warisan ini diberikan mutlak kepada putri saya, Zita. Jika putri saya meninggal dunia, maka harta ini akan jatuh kepada anak kandungnya. Jika putri saya meninggal tanpa memiliki atau meninggalkan anak, maka seluruh aset akan jatuh ke tangan pasangan sahnya yang masih hidup. Klausul inilah pemicu segalanya. Fahrul membaca klausul itu dan otak liciknya langsung bekerja. Zita dan Fahrul belum dikaruniai anak setelah 5 tahun menikah. Jika Zita menerima warisan itu sekarang, Fahrul hanya akan menjadi suami dari wanita kaya. Zita yang mandiri dan cerdas pasti akan memegang kendali atas keuangan. Dan Fahrul tahu, ia tidak bisa memuaskan gaya hidup mewahnya yang serakah jika Zita yang memegang kendali. Terlebih lagi, Fahrul mungkin takut Zita akan menceraikannya suatu hari nanti jika tahu belangnya. Namun jika Zita meninggal dunia sekarang, sebelum warisan itu resmi dibalik nama, maka secara hukum otomatis Fahrullah yang akan maju sebagai ahli waris pengganti. Fahrul akan menguasai ratusan miliar rupiah itu sendirian tanpa perlu berbagi, tanpa perlu meminta izin istrinya. Kebenaran ini menghantam Zita lebih keras daripada bom manapun. Fahrul tidak membunuhnya karena benci. Fahrul tidak membunuhnya karena wanita lain semata. Fahrul membunuhnya karena uang. Fahrul melihat nyawa Zita setara dengan angka-angka di rekening bank. 5 tahun kebersamaan, janji suci pernikahan, tawa dan tangis yang mereka lalui bersama semuanya, tidak ada harganya bagi Fahrul dibandingkan dengan aset perkebunan dan deposito. Zita hanyalah batu loncatan bagi Fahrul untuk menjadi kaya raya. Rencana perjalanan dinas ini adalah momen emas yang ditunggu-tanggu Fahrul. Kecelakaan di luar kota akan mempermudah alibi dan mempercepat proses klaim warisan tanpa banyak tanya dari pihak keluarga besar. Zita membaca ulang dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia melihat tenggel-tenggel yang tertera. Fahrul sudah merencanakan ini sejak surat itu datang 3 minggu lalu. Sikap manis Fahrul belakangan ini, perhatiannya yang berlebihan, bahkan mimpi buruk palsu yang ia ceritakan pagi tadi, semuanya adalah bagian dari naskah sandiwara untuk memuluskan jalan menuju harta karun. Zita merasa jijik. Ia merasa mual, membayangkan ia tidur satu ranjang dengan monster yang setiap malam mungkin menatapnya tidur sambil menghitung hari kematiannya. Fahrul bukan manusia. Ia adalah iblis berwajah malaikat yang tega menukar nyawa istrinya demi tumpukan uang kertas.
Pak Rusdan membiarkan Zita mencerna semua informasi itu. Ia tahu ini berat, tapi Zita harus tahu seberapa besar pertaruhan dalam kasus ini. Ini bukan sekadar kasus KDRT. Ini adalah kejahatan korporat berkedok rumah tangga. Pak Rusdan menjelaskan bahwa polisi juga menemukan bukti komunikasi antara Fahrul dengan seorang wanita bernama Mila. Mila ini ternyata bukan sekadar selingkuhan, tapi juga mantan pegawai di kantor notaris yang membantu Fahrul memalsukan beberapa dokumen pendukung agar proses pencairan warisan nanti berjalan mulus begitu. Zita dinyatakan meninggal. Mereka berdua adalah komplotan. Mereka berdua merencanakan kematian Zita bersama-sama. Mendengar nama Mila dan perannya, air mata Zita yang tadi sempat kering kembali merebak. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena marah. Kemarahan yang murni dan membakar. Ia ingat pernah bertemu Mila sekilas. Dikenalkan Fahrul sebagai teman lama yang sedang mencari kerja. Ternyata saat itu, mereka sedang menertawakan kebodohan Zita tepat di depan hidungnya. Zita menutup map merah itu dengan kasar. Suara hempasan map di atas meja memecah keheningan ruangan. Ia menatap Pak Rusdan dengan tatapan nyalang. Tatapan seorang wanita yang sudah tidak punya rasa takut lagi, karena rasa takutnya telah habis dikhianati. Pak Rusdan, suara Zita terdengar dingin dan tajam, menusuk seperti jarum es. Saya tidak mau hanya menangkapnya, saya mau menghancurkannya. Saya mau dia merasa sudah memiliki dunia ini. Lalu saya mau melihat wajahnya saat saya merenggut semuanya kembali. Saya akan ikuti permainan Bapak. Buat dia percaya saya sudah mati. Biarkan dia merayakan kemenangannya. Semakin tinggi dia terbang, semakin sakit saat dia jatuh nanti. Pak Rusdan tersenyum tipis. Sebuah senyum persetujuan. Ia melihat api di mata Zita. Api yang sama yang ia miliki saat memburu penjahat kelas kakap. Malam itu, di ruangan interogasi yang dingin, sebuah aliansi pembalasan dendam terbentuk. Zita bukan lagi korban. Ia adalah pemburu yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menerkam mangsanya yang sedang mabuk kemenangan. Sementara Zita menyusun kekuatan di kantor polisi. Suasana di rumahnya yang kini dikuasai penuh oleh Fahrul menunjukkan kontras yang memuakan. Berita tentang kecelakaan maut di jalan tol KM 50 telah menyebar di beberapa saluran televisi lokal dan media sosial. Polisi bekerja sangat rapi dengan merilis inisial korban Z dan jenis mobil yang sesuai dengan milik Zita. Lengkap dengan rekaman video dari jauh yang memperlihatkan bangkai mobil yang hangus terbakar di dasar jurang area tambang. Hasil ledakan yang disiapkan tim Gegana. Narasi yang dibangun adalah kecelakaan tunggal akibat remblong yang memicu ledakan tangki bensin. Bagi masyarakat umum, ini adalah tragedi. Bagi Fahrul, ini adalah simfoni kemenangan. Dari kamera pengintai tersembunyi yang diam-diam telah dipasang oleh tim intelijen kepolisian di ruang tamu dan ruang makan rumah Fahrul beberapa jam lalu. Dengan memanfaatkan celah keamanan smart home yang ada di rumah itu, Zita dan Pak Rusdan bisa menyaksikan segala jeruk-gerik Fahrul secara live dari markas. Di layar monitor, terlihat Fahrul sedang berdiri di teras rumah, melayani beberapa tetangga yang datang untuk menyampaikan bela sungkawa. Wajah Fahrul tampak kusut, matanya merah dan sembab. Ia berakting sempurna sebagai suami yang terguncang hebat. Bahunya berguncang saat ia menerima pelukan dari tetangga sebelah. Ia bahkan sesekali menyeka hidungnya dengan sapu tangan, mengucapkan terima kasih dengan suara parau yang menyayat hati. Hebat sekali aktingnya, gumam Aldo yang berdiri di belakang kursi Zita. Zita hanya diam, matanya terpaku pada layar, merekam setiap kepalsuan suaminya. Ia melihat bagaimana Fahrul berpura-pura lemas hingga harus dipapah masuk ke dalam rumah oleh ketua RT. Namun, begitu pintu depan ditutup dan dikunci, begitu para tetangga pulang, postur tubuh Fahrul berubah drastis dalam hitungan detik. Punggung yang tadinya membungkuk sedih, kini tegak membusung. Wajah sedih itu lenyap tak berbekas, digantikan oleh senyum lebar yang mengerikan. Fahrul berjalan santai menuju dapur, membuka kulkas, dan mengambil sebotol air mineral dingin. Ia meneguknya dengan rakus, seolah baru saja menyelesaikan lomba lari yang melelahkan. Tidak ada air mata, tidak ada kesedihan. Yang ada hanya kepuasan. Tak lama kemudian,
Bel pintu belakang berbunyi dengan kode ketukan tertentu. Fahrul bergegas membukanya. Masuklah seorang wanita muda berambut panjang dengan pakaian modis, namun sedikit tertutup agar tidak mencolok. Itu adalah Mila. Zita mengepalkan tangannya di bawah meja saat melihat wanita itu melangkah masuk ke dalam rumahnya, menginjak lantai yang setiap hari Zita bersihkan dengan sepatu kotornya. Mila langsung menghambur memeluk Fahrul, tertawa kecil. "Berhasil?" tanyanya dengan nada manja. Fahrul mengangguk mantap, mengangkat Mila sedikit saking gembiranya. "Bersih. Berita sudah keluar. Tidak ada yang curiga. Semuanya mengira itu kecelakaan murni," jawab Fahrul dengan bangga. Mereka berdua kemudian bergerak ke ruang makan. Zita melihat Fahrul mengeluarkan bahan-bahan makanan mahal yang rupanya sudah ia sembunyikan di bagian belakang kulkas. Tertutup sayuran biasa agar Zita tidak melihatnya. Ada daging steak kualitas premium dan buah-buahan impor. Rupanya Fahrul sudah merencanakan pesta perayaan ini bahkan sebelum Zita berangkat. Tanpa membuang waktu, Fahrul mulai memasak steak itu dengan lihai. Bersiul-siul kecil sambil membalik daging di atas wajan. Mila duduk di kursi makan. Kursi tempat biasa Zita duduk sambil memainkan ponselnya, mengecek berita online tentang kematian Zita sambil tersenyum sinis. "Lihat ini, sayang," kata Mila sambil memperlihatkan layar ponselnya pada Fahrul. Komentar netizen, "Banyak yang mendoakanmu. Semoga suami yang ditinggalkan diberi ketabahan. Haha, kalau saja mereka tahu, ketabahanmu sekarang sedang memanggang steak wagyu." Fahrul tertawa lepas. Suara tawanya menggema di rumah yang seharusnya sedang berduka itu. "Biarkan saja. Doa mereka akan mempermulus jalan kita ke bank. Besok, aku akan mulai mengurus surat kematian. Kamu sudah siapkan berkas dari notaris palsu itu kan?" Mila mengangguk. "Aman. Begitu surat kematian keluar, kita tinggal ajukan klaim warisan. Dalam sebulan, kita jadi miliarder." Di markas polisi, Pak Rusdan memerintahkan petugas untuk merekam setiap detik percakapan itu. Ini adalah bukti yang sangat kuat. Pengakuan langsung dari mulut para pelaku. Namun bagi Zita, ini adalah siksaan batin yang tak terperi. Ia melihat piring kesayangannya. Hadiah dari Ibu Fitri kini digunakan oleh Mila. Ia melihat gelas kristal yang hanya ia pakai saat momen spesial. Kini diisi air soda oleh Fahrul untuk bersulang dengan selingkuhannya. Mereka makan dengan lahap, memotong daging itu dengan kasar, seolah sedang memotong-motong sisa kenangan Zita di rumah itu. Tidak ada alkohol atau wine di meja itu, karena Fahrul ingin tetap sadar sepenuhnya untuk menghadapi tamu yang mungkin datang lagi nanti malam. Mereka hanya minum air soda mahal dan jus buah. Namun mabuk yang mereka rasakan adalah mabuk kemenangan. Percakapan mereka semakin menjijikkan. Mereka mulai membahas rencana renovasi rumah. Mila berkata, ia ingin mengganti warna kat ruang tamu karena warna pilihan Zita terlalu kampungan. Ia juga ingin membuang semua baju-baju Zita di lemari dan menggantinya dengan koleksi branded. Fahrul menyetujui semuanya dengan mudah, seolah Zita tidak pernah ada di hidupnya. Lagi pula, dia membosankan, ucap Fahrul sambil mengunyah daging. Kata-kata itu menampar Zita lebih keras dari fisik. Zita itu terlalu kaku, terlalu lurus. Hidup dengannya seperti hidup di asrama putri. Aku butuh yang lebih menantang, yang bisa menikmati uang seperti kamu, Mila. Mila tersenyum menggoda, menyuapkan potongan daging ke mulut Fahrul. Dan sekarang, kamu bebas. Tidak ada lagi rem yang menghalangimu. Oh ya, omong-omong soal rem, kamu yakin dia tidak menderitakan? Maksudku, ledakannya langsung membunuhnya, tanya Mila, pura-pura peduli, namun nadanya datar. Fahrul mengangkat bahu acuh tak acuh. Entahlah, dan aku tidak peduli. Mau dia mati seketika, mau dia terbakar pelan-pelan, hasilnya sama saja. Yang penting, dia lenyap, dan tanda tangannya tidak diperlukan lagi. Warisan tua bangka itu sekarang milikku. Jawaban dingin Fahrul membuat Zita yang menonton di layar merasa darahnya membeku. Pria itu benar-benar tidak punya hati nurani sedikit pun. Fahrul bahkan tidak menganggap Zita sebagai manusia, hanya sebagai hambatan administrasi yang perlu dihapus. Zita mematikan monitor di hadapannya. Ia tidak sanggup lagi
melihat kemesraan menjijikan di atas kuburannya itu. Ia sudah melihat cukup. Ia sudah mendengar cukup. Air matanya sudah habis tak tersisa. Kini di dalam dadanya hanya ada rongga kosong yang siap diisi dengan rencana pembalasan. Zita menoleh ke arah Pak Rusdan. Wajahnya keras seperti batu karang. Cukup, Pak. Saya sudah melihat iblis yang sebenarnya. Sekarang izinkan saya menjadi hantu yang akan menghantui tidurnya. Pak Rusdan mengangguk hormat. Rekaman ini sudah cukup untuk menjerat mereka dengan pasal berlapis. Bu Zita, hukuman mati atau seumur hidup sudah menanti, tapi sesuai rencana kita. Kita akan memainkan psikologis mereka dulu. Kita akan buat mereka merasa diteror oleh dosa mereka sendiri sebelum borgol menyentuh tangan mereka. Malam itu, sementara Fahrul dan Mila tertidur pulas dengan perut kenyang dan mimpi indah tentang kekayaan, mereka tidak sadar bahwa di luar sana, Zita dan tim kepolisian sedang mempersiapkan kejutan yang akan mengubah mimpi indah itu menjadi mimpi buruk yang abadi. Perayaan malam ini adalah perayaan terakhir mereka sebagai manusia bebas. Mulai besok, teror sesungguhnya akan dimulai. Malam ketiga, setelah kabar kematian Zita disiarkan, rumah duka itu dipenuhi oleh pelayat yang datang silih berganti. Tenda hijau masih terpasang di halaman depan, menaungi deretan kursi plastik yang diduduki oleh tetangga, kerabat jauh, dan rekan kerja Zita yang datang untuk memanjatkan doa. Suara lantunan ayat suci bergema syahdu melalui pengeras suara, menciptakan suasana yang khusyuk dan penuh duka. Namun, bagi Fahrul, setiap detik yang berlalu dalam acara ini adalah siksaan kebosanan yang luar biasa. Ia duduk bersila di ruang tengah, mengenakan baju koko putih dan peci hitam, memasang wajah sendu yang sudah ia latih di depan cermin berjam-jam. Sesekali, ia mengusap matanya yang kering, berpura-pura menahan tangis saat ada tamu yang menyalaminya dan mengucapkan kata-kata penghiburan. Di dalam hatinya, Fahrul justru sedang sibuk menghitung estimasi waktu kapan acara ini akan selesai agar ia bisa kembali menikmati kebebasannya. Ibu Fitri, Ibunda Zita, duduk tidak jauh dari Fahrul. Wanita tua itu tampak sangat terpukul. Wajahnya sembab dan tatapannya kosong menatap lantai. Fahrul sesekali melirik mertuanya itu dengan perasaan risih. Ia merasa Ibu Fitri terlalu mendramatisir keadaan dalam benak Fahrul yang sudah tumpul nuraninya. Kesedihan Ibu Fitri hanyalah gangguan visual yang merusak suasana hatinya yang sebenarnya sedang berbunga-bunga. Fahrul bahkan sempat berpikir betapa merepotkannya nanti jika ia harus mengurus wanita tua ini setelah warisan cair. Ia sudah menyusun rencana di kepalanya untuk mengirim Ibu Fitri ke panti jompo di luar kota dengan alasan agar lebih terawat. Padahal tujuan utamanya adalah menyingkirkan satu satania keluarga Zita yang tersisa agar ia bisa menikmati harta warisan itu sendirian tanpa gangguan. Sekitar pukul 8 malam, saat acara doa bersama sedang berlangsung hikmat, keanehan mulai terjadi. Awalnya hanya hal sepele. Lampu gantung kristal di ruang tengah tiba-tiba berkedip-kedip. Para tamu saling berpandangan, mengira itu hanya tegangan listrik yang tidak stabil karena banyaknya pemakaian daya. Namun, kedipan itu memiliki pola yang ganjil. Mati, nyala, mati nyala. Lalu mati total selama beberapa detik sebelum menyala kembali dengan intensitas cahaya yang jauh lebih terang hingga menyilaukan mata. Kemudian meredup lagi seperti cahaya lilin. Fahrul merasa ada keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia tahu sistem kelistrikan rumah ini baru saja direnovasi tahun lalu dan semuanya terhubung dengan sistem rumah pintar. Ia mencoba berpikir logis bahwa mungkin ada korsleting. Namun perasaan tidak enak mulai merayap di hatinya. Belum hilang kaget para tamu akibat lampu yang berulah. Tiba-tiba suhu ruangan menurun drastis. Pendingin ruangan atau AC yang terpasang di sadit-sadit rumah seolah diperintah oleh tangan tak terlihat untuk bekerja pada suhu terendah dengan kekuatan kipas maksimal. Angin dingin berhembus kencang membuat tirai jendela berkibar-kibar liar. Meskipun jendela tertutup rapat, para pelayat mulai merapatkan jaket dan sarung mereka berbisik-bisik keheranan. Fahrul bergegas mengambil ponselnya untuk mengecek aplikasi pengendali rumah pintar, berniat mematikan AC tersebut. Namun,
Alangkah terkejutnya ia saat melihat notifikasi di layar ponselnya. Akses ditolak. Pengendali utama, Zita. Fahrul terbelalak. Ia yakin ia sudah mereset semua akses setelah kematian Zita. Tapi kenapa nama istrinya masih muncul sebagai admin pengendali? Jantungnya mulai berdegup tidak beraturan. Teror sesungguhnya dimulai beberapa menit kemudian. Di tengah heningnya jeda antar doa, smart speaker atau pengeras suara pintar yang terletak di atas buffet ruang keluarga tiba-tiba menyala sendiri. Lampu indikatornya berputar biru, tanda sedang aktif. Suara desistatis terdengar sejenak, membuat semua mata tertuju pada benda bulat kecil itu. Lalu terdengar suara rekaman yang sangat familiar. Itu adalah suara Zita. Suara itu bukan suara hantu yang menyeramkan, melainkan potongan rekaman suara Zita saat sedang bersenandung lagu kesukaan mereka di kamar mandi. Rekaman yang pernah Fahrul ambil diam-diam dulu saat mereka masih mesra. "Lamas Fahrul, jangan lupa kunci pintu ya." Suara Zita yang ceria dan hidup menggema di ruangan penuh pelayat itu. Suasana seketika berubah mencekam. Ibu Fitri histeris mendengar suara anaknya. Ia menangis memanggil-manggil nama Zita, mengira wah putrinya hadir di sana. Wajah Fahrul pucat pasi. Darah seolah surut dari wajahnya. Tangannya gemetar hebat memegang ponsel. Ia tahu ini tidak mungkin supranatural. Ini pasti peretasan. Tapi siapa yang meretasnya? Siapa yang memiliki rekaman pribadi itu selain dirinya? Fahrul mencoba mematikan paksa speaker itu dengan mencabut kabelnya. Namun, gerakannya yang panik dan tergesa-gesa justru membuatnya tersandung karpet dan jatuh terduduk, menimbulkan kegaduhan yang memalukan di depan para tamu. Ia berusaha tertawa canggung, mengatakan pada para tamu bahwa mungkin speaker itu rusak atau ada frekuensi radio yang bocor. Namun, tatapan curiga dan takut dari para tetangga tidak bisa dibohongi. Mereka mulai merasa ada aura yang tidak beres di rumah ini. Aura dendam yang belum tuntas. Puncak dari teror malam itu terjadi menjelang acara bubar. Seorang kurir paket bersepeda motor berhenti tepat di depan pagar rumah. Kurir itu mengenakan helm tertutup rapat dan jaket hitam polos tanpa logo perusahaan ekspedisi. Ia berjalan masuk dengan langkah tegap, membelah kerumunan tamu yang sedang bersiap pulang. Tanpa bertanya, kurir itu meletakkan sebuah kotak kardus lusuh di hadapan Fahrul. "Paket untuk Bapak Fahrul, pengiriman kilat," ucap kurir itu dengan suara datar di balik helmnya, lalu segera berbalik dan pergi begitu saja. Sebelum Fahrul sempat bertanya siapa pengirimnya, Fahrul menatap kotak itu dengan curiga. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan spidol merah tebal untuk suami tercinta. Dengan tangan gemetar, disaksikan oleh sisa-sisa tamu yang penasaran, Fahrul membuka lakban kotak itu. Begitu tutup kardus terbuka, bau oli dan besi berkarat menyeruak keluar. Mata Fahrul membelalak lebar melihat isinya. Di dalam kotak itu terdapat sebuah piringan rem cakra mobil yang sudah retak dan hangus, serta sebuah kunci Inggris yang berlumuran cairan merah kental menyerupai darah. Walaupun itu hanya kat minyak. Di atas tumpukan besi tua itu tergeletak secari kertas putih dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali. Tulisan tangan Zita. Pesan di kertas itu singkat, namun menghancurkan mentalnya. "Mas, kamu lupa mengencangkan satu baut di hatimu. Aku pulang untuk memperbaikinya." Fahrul melempar kotak itu, saking kagetnya. Besi rem itu berdenting keras menghantam lantai keramik, membuat semua orang terlonjak. Fahrul mundur ketakutan, hingga punggungnya menabrak dinding. Napasnya memburu, matanya liar, menyapu sekeliling ruangan, seolah mencari sosok Zita di setiap sudut bayangan. Ini pasti orang iseng, teriaknya histeris. Suaranya pecah, namun jauh di lubuk hatinya, logika Fahrul mulai runtuh. Ia mulai meragukan kewarasannya sendiri. Apakah Zita benar-benar mati, ataukah arwahnya bangkit menuntut balas? Ketakutan irasional mulai menggerogoti jiwanya. Ia merasa diawasi oleh ribuan mata tak terlihat. Malam itu, setelah tamu terakhir pulang dengan perasaan horor, Fahrul tidak berani tidur di kamar utamanya. Ia mengunci diri di kamar tamu, menyalakan semua lampu, dan duduk meringkuk di sudut kasur sambil memegang pisau dapur. Ia mencoba menelepon Mila berkali-kali,
membutuhkan validasi bahwa ia tidak gila. Namun telepon Mila tidak aktif. Sebuah bagian dari rencana isolasi yang disusun Pak Rusdan. Fahrul sendirian. Suara angin di luar jendela terdengar seperti bisikan Zita. Bayangan pohon di tirai terlihat seperti sosok wanita berhijab yang sedang berdiri menatapnya. Teror psikologis yang dilancarkan Zita dan polisi berhasil menembus pertahanan mental Fahrul. Sang pembunuh yang sombong kini telah berubah menjadi tikus penakut yang terperangkap dalam labirin ketakutannya sendiri. Menunggu pagi datang yang tak kunjung tiba, 3 hari berlalu sejak malam teror itu. Fahrul perlahan mulai mendapatkan kembali sedikit keberaniannya. Didorong oleh keserakahan yang lebih besar daripada rasa takutnya, ia meyakinkan dirinya bahwa kejadian malam tahlilan itu hanyalah kerjaan orang iseng yang iri padanya, atau mungkin ulah kompetitor bisnis. Baginya, hantu tidak ada, dan Maya tidak bisa mengirim paket. Zita sudah mati. Titik. Ia sudah melihat berita. Ia sudah melihat bangkai mobil di TV. Fakta itu adalah pegangan satu-satunya. Kini fokus utamanya kembali ke tujuan awal. Uang. Hari ini adalah hari pencairan. Hari di mana ia akan resmi menjadi pemilik tunggal dari seluruh aset kekayaan ayah Zita yang jumlahnya fantastis itu. Pagi-pagi sekali, Fahrul sudah berpakaian rapi. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya yang baru ia beli kemarin, menyemprotkan parfum mahal, dan menyisir rambutnya klimis. Di cermin, ia melihat sosok miliarder baru. Bukan sosok suami yang berduka. Ia mengabaikan kantung mata hitam akibat kurang tidur selama 3 hari terakhir. Dengan langkah mantap, ia mengemudikan mobilnya menuju kantor firma hukum ternama di pusat kota, tempat di mana pembacaan wasiat dan penandatanganan akta pengalihan hak waris akan dilakukan. Mila tidak ikut bersamanya hari ini. Wanita itu beralasan sakit mendadak. Padahal sebenarnya Mila sudah ditangkap polisi 2 jam yang lalu dan kini sedang diinterogasi. Namun Fahrul yang tidak tahu apa-apa mengira ia akan menikmati momen kejayaan ini sendirian terlebih dahulu. Gedung kantor hukum itu menjulang tinggi dengan arsitektur kaca yang modern dan intimidatif. Fahrul melangkah masuk ke lobi dengan dagu terangkat tinggi. Ia disambut oleh resepsionis yang ramah dan langsung diantar ke ruang rapat VIP di lantai teratas. Ruangan itu sangat mewah dengan meja panjang dari kayu mahoni mengkilap, kursi kulit yang empuk, dan pemandangan kota yang menakjubkan dari jendela kaca raksasa. Di ujung meja duduk seorang pengacara senior berwajah kaku dan seorang asisten notaris yang sedang merapikan tumpukan berkas. Fahrul menyalami mereka dengan senyum percaya diri, senyum seorang pemenang. Pengacara itu, yang sebenarnya sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian, memulai prosedur dengan formalitas yang ketat. Ia membacakan rincian aset yang ditinggalkan oleh almarhum ayah Zita, mulai dari hektaran perkebunan sawit di Kalimantan, beberapa properti ruko di Jakarta, hingga deposito dan surat berharga lainnya. Total nilainya membuat kepala Fahrul pening karena kegirangan. Ia berusaha menahan senyumnya agar tidak terlihat terlalu antusias. Namun, binar matanya tidak bisa berbohong. Ia membayangkan mobil sport yang akan ia beli, rumah mewah dengan kolam renang, dan liburan keliling dunia yang akan segera ia wujudkan. Semua penderitaan dan ketakutannya beberapa hari ini terbayar lunas. Baiklah Pak Fahrul, ucap sang pengacara dengan nada datar sambil menyodorkan sebuah dokumen tebal. Berdasarkan akta kematian Ibu Zita yang sudah Bapak lampirkan dan sesuai dengan klausul surat wasiat, maka seluruh aset ini akan jatuh ke tangan Bapak sebagai ahli waris pengganti. Silakan Bapak baca klausul pelepasan hak dan tanda tangan di bagian yang sudah ditandai materai ini. Fahrul menerima pena emas yang disodorkan. Tangannya sedikit gemetar. Kali ini karena ekstasi kemenangan, ia menatap kertas itu seolah menatap tiket surga. Tanpa ragu, ia mendekatkan mata pena ke atas kertas, siap menorehkan tanda tangan yang akan mengubah nasibnya selamanya. Namun, tepat saat ujung pena menyentuh kertas, sang pengacara tiba-tiba meletakkan tangannya di atas dokumen itu, menahan gerakan Fahrul. Tunggu sebentar, Pak Fahrul, katanya. Fahrul mendongak. Keningnya berkerut kesal karena diinterupsi. Ada apa lagi? Bukankah semua berkah sudah lengkap? Tanyanya dengan nada tidak sabar. Pengacara itu menatap Fahrul dengan tatapan yang aneh.
Tatapan yang membuat nyali Fahrul sedikit menciut. Prosedur hukum kami mewajibkan adanya verifikasi akhir dari saksi kunci, Pak, terutama untuk kasus di mana pewaris utama meninggal secara mendadak dalam kecelakaan tak wajar. Kami harus memastikan tidak ada sengketa di kemudian hari. Fahrul mendengus kasar. Saksi? Apalagi? Istri saya sudah meninggal. Tidak ada anak. Saya satu-satunya keluarga. Jangan mempersulit keadaan. Pengacara itu tidak menjawab. Ia hanya mengalihkan pandangannya ke arah pintu ganda besar dari kayu jati di ujung ruangan. Fahrul mengikuti arah pandangan pengacara itu. Jantungnya mulai berdegup kencang lagi. Perasaan tidak enak yang sama seperti saat malam tahlilan kembali menyergapnya. Keheningan di ruangan itu begitu mencekam. Hanya terdengar suara detak jam dinding yang lambat. Tik, 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 tik. Perlahan, gagang pintu besar itu bergerak turun. Pintu terbuka dengan suara engsel yang halus. Dari balik pintu muncul sebuah siluet. Bukan polisi, bukan hantu, melainkan seorang wanita. Suara langkah kaki sepatu hak tinggi beradu dengan lantai marmer terdengar tegas dan berirama. Tak. Wanita itu melangkah masuk ke dalam cahaya ruangan. Fahrul menyipitkan mata dan seketika itu juga pena di tangannya terlepas jatuh ke lantai. Mulutnya ternganga lebar. Matanya melotot seakan hendak keluar dari rongganya. Napasnya tercekat, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Wanita itu adalah Zita. Tapi bukan Zita yang ia kenal. Zita yang berdiri di sana mengenakan setelan blazer dan celana bahan yang elegan dan formal, memancarkan aura kekuasaan dan kepercayaan diri yang luar biasa. Wajahnya segar bugar. Tidak ada luka sedikitpun. Tatapan matanya tajam dan dingin, menusuk langsung ke manik mata Fahrul. Zita berjalan perlahan, mendekati meja. Setiap langkahnya menggenyakinjak ego dan harapan Fahrul hingga hancur berkeping-keping. Ruangan itu terasa menyempit bagi Fahrul. Dinding-dinding kaca seolah merapat menghimpitnya. Ia ingin lari, tapi kakinya terpaku di lantai seolah lumpuh. Tidak mungkin, desis Fahrul dengan suara parau hampir tak terdengar. Kamu sudah mati. Aku melihat beritanya. Aku melihat mobilnya. Fahrul mundur, selangkah demi selangkah, hingga pinggangnya menabrak lemari arsip. Ia menggelengkan kepalanya berulang kali, berusaha menolak realita yang ada di hadapannya. Ini pasti halusinasi. Ini pasti efek obat tidur yang ia minum semalam. Zita yang ia pasangi bom tidak mungkin berdiri di sini, hidup dan bernapas. Zita berhenti tepat di seberang meja berhadapan langsung dengan Fahrul. Ia mengambil dokumen warisan yang tadi hampir ditandatangani Fahrul. Melihatnya sekilas, lalu melemparnya kembali ke meja dengan tatapan merendahkan. Ia tersenyum, tapi senyum itu bukan senyum manis seorang istri, melainkan seringai dingin seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis mati. "Hai, Mas," sapa Zita dengan nada santai yang mengerikan. "Mimpimu jadi kenyataannya. Aku memang pulang lebih cepat, tapi sayang sekali, aku lupa mati kemarin." Kata-kata itu menghantam Fahrul bagaikan palu godam. Realita menamparnya dengan keras. Zita masih hidup. Bom itu gagal? Atau lebih buruk lagi, Zita tahu semuanya. Fahrul merasakan sensasi dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Lututnya lemah. Seketika, ia menyadari bahwa ia tidak sedang berada di kantor notaris untuk menerima uang. Ia sedang berada di dalam perangkap tikus raksasa, dan ia adalah tikus yang baru saja memakan umpan beracun. Zita mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Fahrul dengan intensitas yang mematikan. "Kenapa wajahmu pucat begitu, Mas? Bukankah seharusnya kamu bahagia? Istrimu selamat, atau kamu kecewa karena rencanamu untuk menjadi kaya raya di atas mayatku baru saja gagal total?" Pertanyaan itu menggantung di udara, membekukan waktu, menandai akhir dari sandiwara Fahrul dan awal dari kehancurannya yang mutlak. Suasana di dalam ruang rapat kantor notaris itu berubah menjadi neraka bagi Fahrul dalam hitungan detik. Udara yang sejuk dari pendingin ruangan mendadak terasa mencekik lehernya, seolah oksigen telah disedot habis dan digantikan oleh gas beracun. Fahrul masih berdiri mematung, dengan punggung menempel pada lemari arsip. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena dingin, melainkan
karena guncangan psikologis yang teramat dahsyat. Di hadapannya, Zita berdiri tegak dengan sorot mata yang belum pernah Fahrul lihat sebelumnya. Tidak ada lagi kelembutan. Tidak ada lagi kepatuhan. Yang ada hanyalah ketegasan seorang wanita yang telah bangkit dari kematiannya sendiri untuk menuntut keadilan. Zita tampak begitu hidup, begitu nyata, menghancurkan segala ilusi kemenangan yang sudah dibangun Fahrul di kepalanya selama beberapa hari terakhir. Fahrul mencoba membuka mulutnya untuk bicara, namun suaranya tercekat. Otaknya yang biasanya licik dan penuh tipu muslihat, kini macet total. Tidak mampu memproses situasi yang tidak masuk akal ini. Bagaimana mungkin Zita ada di sini? Ia melihat sendiri berita kecelakaan itu. Ia melihat sendiri bangkai mobil yang hangus. Fahrul mulai meragukan kewarasannya sendiri. Berpikir apakah ini masih bagian dari teror hantu seperti malam tahlilan itu. Namun, suara Zita yang memecah keheningan terdengar sangat manusiawi dan penuh sarkasme. Zita melangkah maju, satu langkah membuat Fahrul semakin terpojok. Zita bertanya dengan nada rendah yang menakutkan, menanyakan apakah Fahrul kecewa melihatnya masih bernapas. Pertanyaan itu menampar kesadaran Fahrul. Ini nyata istrinya masih hidup. Rencananya gagal total. Kepanikan Fahrul perlahan berubah menjadi bentuk pertahanan diri yang agresif dan membabi buta. Wajahnya yang pucat kini memerah karena amarah dan kebingungan. Ia menunjuk wajah Zita dengan jari telunjuk yang gemetar, berteriak bahwa Zita telah menipunya. Ia menuduh Zita memalsukan kematiannya sendiri. Sebuah tuduhan yang terdengar sangat konyol, mengingat dialah yang mencoba membunuh istrinya. Fahrul berteriak bahwa ini semua ilegal, bahwa Zita sedang mempermainkan hukum dengan pura-pura mati. Teriakannya menggema di ruangan mewah itu, memantul di dinding kaca. Namun, tidak ada satuun orang di ruangan itu yang bereaksi takut. Pengacara dan asisten notaris hanya duduk tenang, menatap Fahrul dengan tatapan merendahkan, seolah sedang menonton pertunjukan badut yang menyedihkan. Tiba-tiba pintu ganda di belakang Zita terbuka lebar dengan kasar. Suara derap langkah kaki sepatu bot militer yang berat dan tegas memenuhi ruangan. Masuklah, Pak Rusdan, lengkap dengan seragam dinas kepolisiannya, diikuti oleh Aldo dan beberapa anggota tim reserse bersenjata. Lengkap. Kehadiran mereka membawa aura otoritas yang tidak bisa dibantah. Fahrul ketika terdiam, matanya melotot melihat seragam polisi itu. Ia mengenali wajah Pak Rusdan, polisi yang ia lihat di berita saat memberikan keterangan pers tentang kecelakaan palsu itu. Potongan puzzle di kepala Fahrul akhirnya tersusun sempurna. Polisi terlibat. Ini bukan sekadar Zita yang selamat. Ini adalah operasi jebakan yang dirancang khusus untuknya. Fahrul merasa lututnya bener-bener kehilangan tenaga, dan ia pun merosot jatuh, terduduk di lantai marmer yang dingin. Pak Rusdan berjalan mendekat, berdiri menjulang di hadapan Fahrul yang kini tampak kerdil di lantai. Dengan suara bariton yang berat dan penuh wibawa, Pak Rusdan menyapa Fahrul. Ia berkata bahwa sandiwara sudah selesai dan panggung Fahrul sudah runtuh. Fahrul masih mencoba menyangkal, meracau bahwa ia tidak melakukan apa-apa, bahwa ia hanya seorang suami yang berduka yang datang mengurus hak waris. Ia berteriak meminta bukti, menantang polisi untuk membuktikan bahwa ia bersalah. Fahrul berpikir bahwa bom itu sudah meledak di tambang, jadi tidak ada bukti fisik yang bisa mengaitkannya. Ia merasa masih punya celah untuk lolos, masih punya harapan untuk memutarbalikkan fakta dengan pengacara mahal nanti. Namun, harapan Fahrul dihancurkan seketika. Aldo maju membawa sebuah laptop dan meletakkannya di meja rapat, memutar layar agar menghadap ke Fahrul. Di layar itu muncul rekaman video CCTV yang diambil dari ruang makan rumah Fahrul. Video itu menampilkan adegan Fahrul dan Mila yang sedang makan steak dengan lahap sambil tertawa-tawa. Tepat di malam setelah berita kematian Zita disiarkan, suara tawa Fahrul dan komentar kejamnya tentang Zita terdengar jelas dan jernih melalui pengeras suara laptop. Yang penting, dia lenyap. Warisan tua bangka itu sekarang milikku. Suara Fahrul dari rekaman itu memenuhi ruangan, menjadi hakim yang paling jujur atas kejahatannya sendiri. Wajah Fahrul di dunia nyata
berubah menjadi abu-abu. Ia melihat dirinya sendiri di layar, melihat betapa iblisnya ia saat itu. Tidak ada penyangkalan yang bisa ia ucapkan lagi. Belum cukup sampai di situ, Pak Rusdan memberikan isyarat lagi. Pintu terbuka kembali, dan seorang petugas polisi wanita menggiring masuk seseorang. Itu adalah Mila. Namun penampilan Mila jauh berbeda dari biasanya. Ia tidak lagi terlihat modis dan angkuh. Ia mengenakan baju tahanan oranye, tangannya diborgol, wajahnya sembab tanpa riasan, dan matanya bengkak karena menangis. Begitu melihat Fahrul, Mila langsung berteriak histeris, menyalahkan Fahrul atas segalanya. Mila mengaku kepada polisi bahwa semua ide pembunuhan itu berasal dari Fahrul, bahwa ia hanya disuruh memalsukan dokumen, bahwa ia dipaksa ikut serta Mila bernyanyi lantang demi menyelamatkan dirinya sendiri, mengkhianati Fahrul tanpa ragu sedikitpun. Pengakuan Mila di hadapan Fahrul adalah paku terakhir di peti mati kebebasannya. Zita menatap pemandangan menyedihkan itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa puas melihat dua orang yang menghancurkan hidupnya kini saling serang dan hancur. Namun, ada juga rasa pedih menyadari bahwa ia pernah mencintai pria pengecut seperti Fahrul. Zita melangkah mendekati Fahrul yang masih terduduk lemas. Ia menatap mata suaminya itu dalam-dalam. Fahrul mendongak, matanya berkaca-kaca. Kali ini mencoba memohon belas kasihan. Ia memanggil nama Zita dengan suara lirih. Mencoba meraih tangan Zita, mungkin ingin meminta maaf atau membujuk Zita dengan kata-kata manis yang dulu sering ia gunakan.